warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita telah dapat berkumpul di masjid Allah ini. Kita telah dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini marilah khatib menyampaikan kepada kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, sebagai judul khutbah kita pada pagi yang berbahagia ini, khatib beri judul hikmah terbesar dari Idul Adha. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya lebih dari 1,7 miliar sedang beridul adha. Hari raya yang ditandai dengan takbir, tahmid dan tahlil. Hari raya yang dikumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Sebenarnya kita sedang memproklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sedang melakukan pengakuan kepada Allah. Sebenarnya kekerdilan dan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
tempatan kecil. Makanya pada hari ini kita mengucapkan takbir. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi keluar dari hati kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada momentum Idul Adha ini ada hikmah terbesar yang dapat kita ambil dari melaksanakan hari raya Idul Adha pada pagi hari ini. Apa hikmah yang terbesar yang dapat kita ambil dari Idul Adha pada pagi hari ini? Hikmahnya yang pertama adalah persatuan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persatuan ini kita lihat saudara kita lebih kurang 3 juta umat Islam sedang melaksanakan ibadah pada hari ini, sedang berada di tanah suci melaksanakan ibadah perintah Allah, yaitu yang sedang berhaji. Di sana kita baru sadar, hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya kita semuanya sama. Allah tidak membedakan. Kita membaca talbiyah yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Saudara kita yang berhaji membaca talbiyah yang sama, kemudian memakai pakaian putih yang sama. Tidak dibedakan mana pakaian orang yang kaya, mana yang sederhana, mana pakaian pejabat, mana pakaian yang biasa, mana pakaian yang pangkatnya tinggi, mana pakaian yang rakyat. Tidak dibedakan, semuanya sama, membaca talbiyah yang sama, memakai pakaian putih yang sama, memenuhi dengan waktu yang sama, menuju tempat yang sama. Di sini Allah Islam mengajarkan kepada kita, kalau seandainya di kampung halamanmu kamu dipersatukan dengan persaudaraan bisa saudara, kalau seandainya engkau di kampung halamanmu, di tempat tinggalmu, kamu dipersatukan dengan persaudaraan yang satu suku satu bahasa, tetapi ada persaudaraan yang lebih hebat, ada persaudaraan yang lebih kuat, ada persaudaraan yang lebih dahsyat. Apa itu? Persaudaraan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi hikmah yang pertama adalah kokohkan persatuan umat Islam. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, dengan mengokohkan persaudaraan, mari sejenak kita di hari raya Idul Adha ini kita perhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Kita semuanya bersaudara. Kita lihat saudara-saudara kita tidak minum, ditembak dengan senjata oleh kaum Israel. Untuk itu segala kita bersaudara ini dengan rahmat Allah. Kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita, bantulah dengan materi kita. Karena saudara-saudara kita kekurangan makanan, kekurangan air. Anak-anak saudara-saudara kita di Palestina kekurangan air. Untuk itu kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita, mari kita bantu dengan materi kita. Berikan sumbangsi kita sekurang-kurangnya, berikanlah dengan doa kita. Semoga saudara kita diselamatkan dari hantaran kaum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah yang pertama, kokohkan persatuan umat Islam. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari Idul Adha pada hari ini adalah, yang kedua, kita diingatkan bagaimana seorang manusia bernama Ibrahim alaihissalam yang tidak lepas dari ujian dan
cobaan. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dinobatkan sebagai Khalilullah. Namanya termaktub 69 kali di dalam Al-Quran. Bahkan nama Nabi Ibrahim dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim diklaim oleh orang Yahudi bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah orang Nasrani, Allah bantah di dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman maka minal musyrikin. Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukanlah orang Nasrani. Dia adalah seorang yang lurus Muslim dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Mari kita garis bawahi ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah. Ibrahim bukanlah orang Yahudi, Nabi Ibrahim bukanlah orang Nasrani, tapi dia punya sifat, kata Allah dalam ayat ini. Sifat yang pertama adalah hanif. Dia tidak condong kepada anaknya, dia condong kepada kebenaran, dia tidak condong kepada hartanya, dia condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama adalah hanif. Sifat yang kedua adalah musliman, adalah orang yang condong kepada kebenaran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hebatnya nama Nabi Ibrahim kita baca dalam salat kita 4 kali. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ucapan itu bukan hanya sekedar di atas bibir saja, tetapi melihat dengan bagaimana besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian demi ujian dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan ayah kandungnya sendiri. Dihadapkan dengan seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah, kafir, dia pembuat berhala. Ketika Ibrahim mengajak ayahnya, dia bagikan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atatakhidu asnaman alihah, kenapa kamu wahai ayahku menyembah berhala? Tapi cakap perkataan Ibrahim tidak diterima dengan seluruh kata-katanya. Azar berkata kasar, la illam tantahi, kata ayahnya, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, kalau engkau tidak berhenti mengajakku, kalau engkau tidak berhenti mengatakan Tuhanku salah, la arjuman laka, aku akan lempar kamu pakai batu ini. Marahkah Ibrahim? Tidak. Malah dijawab oleh Ibrahim, salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan meminta ampun kepada Tuhanku, karena Allah Maha Pemurah, karena Tuhanku dekat dengan aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan dilepaskan dari ujian, apalagi dalam ujian keluarga kita. Ibrahim ujian yang pertama diuji dengan ayah kandungnya sendiri. Bayangkan, diuji oleh ayah kandungnya yang durhaka, yang tidak menyembah Allah, pembuat patung, tidak mau menerima ajakan kebenaran oleh Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim lulus dalam ujian tersebut. Nabi Ibrahim tidak durhaka. Jadi ujian yang pertama adalah ujian terhadap ayah kandungnya sendiri. Selesai ujian terhadap ayah kandungnya, apakah selesai ujian tersebut? Belum. Ternyata datang lagi ujian dari masyarakat. Masyarakat yang menyembah berhala, yang suatu ketika
tauladan mereka. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil tersebut. Dia tinggalkan cuma satu patung yang besar. Kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung kecil tadi diletakkan di pundak patung yang besar. Kemudian sorenya masyarakat pulang dan ingin beribadah. Dia terkejut, mereka terkejut karena Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur semuanya. Melihat itu semua, siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Kata masyarakat. Kata rajanya juga demikian. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Dilihat ternyata ada seseorang yang tidak suka dengan Tuhan mereka. Siapa mereka? Ibrahim alaihissalam. Dipanggil Ibrahim, kemudian ditanya oleh masyarakat kerajaan tersebut, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kemudian dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, a'anta fa'anta hadza bihadatina ya Ibrahim, apakah kamu melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhu hadza. Yang melakukan ini semua adalah berhala yang besar ini. Kalau kalian tidak percaya, tanyalah dia. Fas'alhum in kanu yantiqun. Apakah dia bisa berbicara? Ibrahim mengajarkan kepada kita hadirin dan rahmatullah. Wahai masyarakatku, kalau berhala Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa menolak mudarat kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menolak mudarat dan memberikan manfaat kepada diri kamu? Ayahku yang membuat patung, kemudian patung itu kamu sembah-sembah. Marah masyarakat, kemudian kumpulkan kayu-kayu besar, bakar Ibrahim. Ketika itu mukjizat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yana kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Dimasukkan Ibrahim kepada kobaran api yang besar pada saat itu. Kemudian Allah bantu Nabi Ibrahim. Mukjizat datang. Nabi Ibrahim tidak terbakar satu helai pun, bahkan rambut pun tidak terbakar. Bahkan di dalam kobaran api tersebut dia tidak merasa kepanasan. Ujian dari ayahnya selamat, lulus dia. Ujian dari masyarakat selamat, selesai ujian tersebut belum. Masih ada ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Ujian pernikahan. Lama menikah, 86 tahun lamanya, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah, meminta anak yang soleh. 86 tahun baru Allah kabulkan, diberikan seorang anak. Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh, Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa. 86 tahun menunggu seorang anak, maka 86 tahun lamanya Allah kabulkan, hadirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ini adalah ujian yang ketiga, ujian pernikahan. 86 tahun tidak diberikan keturunan. Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 86 tahun Allah berikan kepada Ibrahim seorang anak Ismail alaihissalam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ujian terhadap ayah lulus, ujian kepada keluarga masyarakat selamat, dan ujian kepada pernikahan lulus. Kemudian datang ujian yang terakhir, ujian yang keempat, yaitu ujian terhadap anaknya. Apa? Disuruh untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, 86 tahun menunggu anak kesayangan buah hati, belahan jiwa, anak yang sedang ganteng-gantengnya. Kemudian itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim alaihissalam bermimpi, 3 malam bermimpi berturut-turut, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran.
falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut, kemudian dia sampaikan mimpi tersebut kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni asbahuka, aku akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini pelajaran bagi kita. Di dalam keluarga kita selalu kepala rumah tangga, jangan kita egois kepada anak-anak kita. Ketika ada yang ingin diputuskan, musyawarahkan kepada anak-anak kita. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana pendapatmu wahai anakku. Kemudian dijawab oleh anaknya. Qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'maru, laksanakanlah wahai ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan 86 tahun menunggu anak kesayangan yang kemudian diberi oleh Allah, dan begitu sayangnya kepada anak tersebut, dan anak itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian terhadap ayah, keluarga lurus, ujian terhadap masyarakat selamat, ujian kepada pernikahan lulus, ujian kepada anak pun selamat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ujian dari ujian dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya diuji dengan ayah dia lulus, diuji dengan masyarakat dia selamat, diuji dengan pernikahan dia lulus, diuji dengan anaknya dia lulus. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, ujian akan datang kepada kita silih berganti. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, secara hakikatnya kita sudah memproklamirkan kepada Allah, ujilah imanku wahai Allah. Jadi pelajaran yang kedua, ketika kita mengaku beriman, kita tidak akan lepas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sudah memproklamirkan kepada Allah, ujilah imanku wahai Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Hikmah yang ketiga adalah mari kita laksanakan berkorban. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, pengorbanan Nabi Ibrahim adalah anaknya, menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim membawanya anaknya Ismail alaihissalam ke tanah lapang, hendak menyembelih Ismail, dia sudah siapkan peralatannya, malaikat menyaksikan semuanya. Ketika hendak terjadi penyembelihan, Ismail menyampaikan, wahai ayahku, tajamkan pisaumu, biar aku tidak merasakan lama kesakitan. Kemudian yang kedua, wahai ayahku, kalau engkau tidak sanggup melihatku, tengadahkan wajahku. Kemudian yang ketiga, sampaikanlah kepada ibuku, terimalah ujian ini, sabar taat kepada Allah. Dan yang keempat, jauhkan ibuku dari anak-anak kecil, agar ibuku tidak bersedih hati mengenai anaknya. Ketika Ibrahim akan menyembelih, leher sudah ada pisaunya. Di situ malaikat menyaksikan. Ketika hendak menyembelih, Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk mengganti Ismail dengan seekor kibas yang datang dari surga. Melihat peristiwa yang besar itu, malaikat bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dijawab oleh Ismail alaihissalam, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah cerita pengorbanan
adalah hasil gaji kita, hasil usaha kita, hasil perdagangan kita, hasil bisnis kita. Kita belikan sapi, kita belikan kambing untuk berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah, "Man kana lahu sa'atan fala yudahi fala yaqrabana musallana." Siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, mampu untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali kamu mendekati tempat salat kami. Begitulah kata Rasulullah SAW. Allah berikan kelebihan rezeki, mampu beribadah, tetapi mereka kikir, takut terhadap harta yang dia miliki hilang, habis, berkurang. Maka Allah disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang diberikan lapangan rezeki tidak mau berkorban, maka jangan kamu dekati tempat sholat kami. Begitu tegas dari Rasulullah SAW. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu, mari kita laksanakan berkorban sebagai wadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak bisa menghitung. Kalau Allah jadikan air laut sebagai tintanya, ranting-ranting sebagai penanya, kamu tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, sebagai syukur kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, di dalam Quran surah Al-Kautsar, "Inna a'tayna al-kautsar." Sungguh kami sudah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat dan berkorbanlah. Ini cara satu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dirikan salat dan berkorbanlah. Dan pada hari ini kita sudah melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Untuk itu, pengorbanan bukan hanya pada sampai saat ini, pengorbanan sampai ajal menjemput kita. Mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah, betapa banyak manusia yang bisa berkorban pada hari ini, menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing dan lain sebagainya, tetapi tidak mampu untuk mengorbankan waktunya nanti untuk melangkahkan kakinya untuk pergi sholat berjemaah ke masjid. Betapa banyak manusia yang mampu pada hari ini berkorban, menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, tetapi tidak mampu mengorbankan hartanya pada waktu lain untuk menyalurkan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, ini yang harus kita introspeksi diri. Mampu kita berkorban pada hari ini, sehingga kita mampu juga mengorbankan waktu kita untuk meluangkan waktu kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Berapa banyak saudara kita mampu mengorbankan 1 ekor sapi pada hari ini, tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat berjemaah ke masjid. Mampu untuk berkorban 1 ekor sapi pada hari ini, tapi tidak mampu untuk mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita umat Islam salat berjemaah kita berkurang, jamaah safnya berkurang. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, pengorbanan bukan sampai pada saat ini, tetapi pengorbanan sampai ajal menjemput kita. Hari ini kita mampu berkorban, hendaknya setelah keluar dari Idul Adha ini, kita juga mampu mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pekerjaan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi hamd. Yang terakhir, yang kelima adalah hikmah yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Anak merupakan aset bagi kedua orang tuanya. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah mati, dipanggil oleh Allah, ada satu amalan yang selalu mengalir kepada kedua orang tuanya. Siapa itu? Salah satunya adalah
doa anak yang soleh dan soleh. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita didik anak-anak kita untuk pendidikan agama Islam. Kita perintahkan untuk mendirikan sholat, kita suruh untuk membaca Al-Quran. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, bagaimana mungkin anak kita melaksanakan ibadah sholat sementara kedua orang tuanya tidak mendirikan sholat? Bagaimana anak kita mau membaca Al-Quran sementara kedua orang tuanya pun tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana kita melarang anak-anak kita untuk tidak berbuat dosa dan maksiat sementara orang tuanya selalu melakukan dosa dan maksiat? Ketika kita menyuruh anak kita mendirikan sholat, kita orang tua terlebih dahulu yang melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita menyuruh anak kita membaca Al-Quran, kita yang terlebih dahulu mencontohkan kepada anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Kemudian Ismail alaihissalam menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini hikmah yang terakhir, menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu kita selaku anak, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin, mari kita lihat sejenak ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang kita. Yang mana orang yang terkasih pada hari ini, yang kita sayangi, tidak lagi bersama kita. Ayah dan ibunda kita tidak lagi bersama kita. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, sepulang dari Idul Adha ini, mari kita perhatikan, kita lihat, kita salami kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal kedua orang tuanya, mari kita doakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melihat sejenak perjuangan orang tua kita ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita digendong oleh kedua orang tua kita, kemudian menangis diobati, kemudian menangis seraya berdoa kepada Allah, Ya Rabb, sembuhkanlah penyakit anakku. Ya Rabb, sembuhkanlah penyakit anakku. Namun ketika kita sekarang, orang tua kita yang sakit butuh pertolongan kita, butuh uluran tangan kita, kemana anak-anaknya? Semuanya sibuk dengan pekerjaan, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang tua kita sakit di rumah, kita cuek saja. Orang tua kita sakit di rumah, kita tidak indahkan. Sementara perjuangan orang tua kita rela menukar penyakit, kalau seandainya bisa berikan penyakit kepada kedua orang tua. Coba kita lihat, menengok kembali perjuangan orang tua kita. Orang tua kita menyekolahkan kita. Ada yang 2 bersaudara, ada yang 3 bersaudara, ada yang 4 bersaudara. Orang tua kita gali lubang, tutup lubang demi keperluan sekolah kita. Namun setelah kita sukses sekarang ini, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki jabatan yang besar, kita lupa kepada kedua orang tua kita. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, selagi kita mampu mengeluh tubuh kedua orang tua kita perlu, selagi kita masih bisa mencium jari jemari kedua tangan orang tua kita, ciumlah jari jemari. Kemudian kita lihat perjuangan orang tua kita hadirin yang dirahmati Allah. Ketika hidup sederhana, dia menyuapkan anak-anak. Terkadang sering orang tua kita berdusta kepada anak. Ketika orang tua menyuapi kita makanan, ditanya oleh anak tersebut, wahai ayahanda, wahai ibu, apakah ibunda sudah makan? Apakah ayahanda sudah makan? Sudah, kami sudah makan. Dia tahan perutnya yang kosong, dia berdusta demi anaknya supaya anaknya kenyang. Selesai menyuapi anaknya tersebut, dia bawa piring ke dapur. Sisa dari yang melekat di piring tersebut dia kumpulkan, dia rasakan, dia cicipi. Begitulah pengorbanan orang tua kita. Untuk itu selalu anak berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Ismail
anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu, selagi kedua orang tua kita masih ada, maka berbaktilah sebelum kedua orang tua kita tertimbun tanah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pelajaran hikmah yang dapat kita ambil dari Idul Adha pada tahun ini adalah persatuan umat Islam, kokohkan persatuan umat Islam. Yang kedua adalah setiap kita mengaku beriman tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Ketika kita mengaku kita beriman, maka cobaan akan datang kepada kita. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar ujian yang akan diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, berkorban dan menyumbang. Mari didik anak-anak kita menjadi anak yang taat dan berbakti kepada orang tua. Dan marilah kita menjadi anak yang menjadi taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Fakta yang Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin ya khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ini hamba yang bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengaku dengan seluruh dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, maafkanlah khilaf kami ya Rabbana. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami ya Allah, yang darah dagingnya mengalir deras dalam tubuh kami ya Allah. Dia ibunda kami, mengandung kami sembilan dan melahirkan berjuang antara hidup dan mati ya Allah. Bersiaga, ayo kami bangkit pulang keras kerja hidup kami ya Allah. Gantikanlah setiap tetes keringat kedua orang tua kami ya Allah. Setiap tetes air susu yang kami minum dan pahala sisi ya Allah. Perkenankanlah kami menjadi anak yang berbakti dan berkumpul di surga yang telah Kau janjikan ya Allah. Ya Allah, betapa sering kami lalai kepada kedua orang tua kami. Terkadang mereka sakit ya Allah, terkadang mereka sakit kami lalai ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami sejujurnya ya Allah, bahwasanya ada di antara kami pada hari ini ya Allah, kami ingin kepada kedua orang tua
bersama kedua kami ya Allah di surga yang Engkau janjikan ya Allah. Andai kelak tubuh kami terbujur kaku karena Engkau ambil nyawa kami ya Allah, izinkanlah kami ya Allah, mata ini telah Engkau ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini telah Engkau ampuni dari pendengaran yang haram, mulut dan lidah ini ya Allah telah Engkau ampuni dari ucapan-ucapan yang haram ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, andai kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami izinkan kami telah berhasil menjadi suami yang bisa diteladani, menjadi istri yang berbakti kepada suami kami, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, andai kelak tubuh kami berakhir di dunia ini, izinkanlah kami telah berhasil mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh, yang Kau lembutkan hatinya, yang Kau muliakan akhlaknya, yang Kau cerahkan masa depannya ya Allah. Karena mereka warisan kami yang berharga, yang telah senantiasa basah lisan yang mengantarkan kepulangan kami dari ya Allah. Dengan doa mereka yang tulus, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, walaupun jauh dari khusyuk, kami bermohon terimalah salat kami, terimalah sedekah kami, ibadah kami, dan jadikanlah kami menjadi insan yang selalu berkorban untuk agama-Mu ya Allah, yaitu agama Islam. Antarkan usia kami ke Idul Adha tahun depan agar kami bisa meningkatkan pengorbanan kami untuk agama ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.